Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Damar Aji. Dan apa kabar? Semoga kabar kamu baik dan juga selalu sehat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu mendukung di channel Damar Aji, sudah selalu memberikan like, komentar, dan juga subscribe yang selalu diberikan kepada channel Damar Aji ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang selalu komentar, memberikan support, dukungan, dan juga doa-doa kepada saya pribadi. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya juga selalu mendoakan buat teman-teman selalu sehat, diberikan kelancaran dan juga kemudahan-kemudahan dalam menjalani kehidupan kamu ya. Oh ya, saya juga minta maaf teman-teman kalau saya jarang membalas atau tidak bisa membalas komentar semuanya. Saya mohon maaf sekali karena agak repot juga gitu kan. Tapi yang jelas begini teman-teman. Saya selalu membaca dan saya selalu memperhatikan komentar-komentar dari teman-teman gitu kan. Baik yang mungkin itu ada usulan, memberikan doa, itu selalu saya aminkan. Dan otomatis saya memberikan doa balik buat teman-teman juga. Oke, selamat berapa saja nih buat teman-teman, khususnya kamu yang merasa zodiaknya adalah Taurus. Kita sekarang sudah sampai di zodiak yang ke-9. Sagittarius ya. Sagittarius, zodiak yang ke-9 untuk bulan Oktober tahun 2020. Seperti biasa juga saya menarik 5 kartu ya untuk saya baca. Tidak terlalu banyak, maka saya selalu katakan bahwa ini adalah pembacaan atau readingan yang cukup sederhana. Tapi walaupun sederhana, saya berharap teman-teman nanti bisa menangkap semua aspek yang saya sampaikan, menangkap hal-hal yang berhubungan dengan pencerahan dan juga solusi ya. Harapannya sedikit kartunya tapi bisa mewakili banyak hal. Oke. Baik, teman-teman, sekarang kita siap bacakan satu persatu. Sudah ada 5 kartu yang keluar. Yang pertama adalah Page of Swords ya. Untuk Sagittarius, saya menangkap bahwa ada energi di mana orang-orang di sekitar kamu atau ada sebagian orang yang sengaja menghembuskan gosip atau kabar-kabar yang tidak enak seputar kamu. Gosip sangat identik dengan fitnah ya. Gosip itu adalah sesuatu yang tidak benar ya, tapi kemudian diperbesar ya. Gosip itu berkonotasi negatif. Jadi maka dari itu ada kecenderungan ini hampir sama dengan fitnah juga. Jadi buat kamu Sagittarius untuk belakangan ini atau saat ini bisa jadi energinya sudah kerasa atau sudah terjadi dari kemarin ya, bahwa di sini ada energi gosip yang mengatakan kamu begini begitu. Intinya lebih kepada suara-suara yang sedikit agak negatif gitu kan. Nah, kenapa itu terjadi gitu kan? Karena gini teman-teman, secara umum saya melihat bahwa kecenderungan ya, ini kecenderungan, tidak semua orang seperti itu, tapi kecenderungannya adalah kadang kalau kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu gitu kan, orang cenderung menggosipkan gitu kan, atau ngomongin dari belakang. Nah, ini yang sedang terjadi sama Sagittarius gitu kan. Atas apa yang kamu dapatkan, bisa jadi itu adalah sebuah keberhasilan kamu, pencapaian kamu juga, tapi ternyata orang-orang di sekitar, nggak semua, tapi ada sebagian atau beberapa orang yang terus kemudian melakukan yaitu membicarakan dari belakang, bergosip gitu kan, dan sebagainya seperti itu. Jadi di sini saya melihat dan menangkap bahwa Page of Swords untuk Sagittarius seputar gosip atau isu-isu yang mungkin mengarah kepada ngejelekin nama kamu juga. Ada sih semacam tujuan di mana tujuan mereka adalah menjatuhkan nama kamu, atau ini ada hubungannya juga dengan persaingan yang sedang kamu lakukan. Walaupun mungkin kamu tidak melakukan persaingan secara langsung, tapi kadang-kadang itu terjadi secara otomatis gitu loh, terjadi dengan sendirinya karena ada orang-orang yang sirik, iri, dengki, dan semacam itu. Oke, nah di sini saatnya kamu harus bersikap gitu loh. Bersikap artinya
bukan kemudian bereaksi ya, menanggapi atau mensikapi hal-hal yang tidak jelas itu dengan cara-cara yang sama, jangan sampai gitu kan. Kamu harus bersikap elegan. Salah satu sikap elegan yang saya anjurkan adalah kamu cukup mengamati saja, diam gitu kan, jangan bereaksi, karena seringkali kalau kita bereaksi dan kemudian kamu membalas atau bahkan mengkonfirmasi kepada orang-orang yang memberikan gosip itu percuma juga kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kamu lagi digosipin, lagi diisuin apa, atau bahkan ada fitnah apa, langkah yang paling aman, tepat, dan powerful adalah diam. Ya, sekali lagi dengan cara diam. Diam tapi bukan berarti diam tanpa ngapa-ngapain. Diam tapi kamu tetap fokus aktivitas, melakukan kegiatan kamu sehari-hari. Tunjukkan bahwa itu seolah-olah nggak ada apa-apa gitu loh. Nah, dengan cara-cara seperti ini biasanya orang yang ngegosipin itu malah bete sendiri, kesel sendiri, akhirnya dia berhenti sendiri. Karena apa? Dia ngerasa bahwa kamu digosipin tapi kok nggak mempan. Kamu digosipin kok kayaknya cuek aja, santai aja. Mereka bakal kesal sendiri gitu loh. Ya, jadi cara yang terbaik adalah dengan cara diam, tapi sekaligus menunjukkan bahwa kamu tidak seperti apa yang mereka katakan atau gosipkan. Oke? Jadi saatnya kamu ambil keputusan. Keputusannya adalah apa? Yaitu tadi ambil sikap, kemudian kamu lakukan pembuktian. Fokus pada aktivitas dan pekerjaan kamu aja, nggak perlu nanggapin terlalu berlebihan, nggak usah gitu kan, karena itu cuma buang-buang energi dan ya nggak ada untungnya sama sekali ya. Jadi lebih baik kamu diam dan kemudian kamu tetap fokus pada diri sendiri. Nah, keputusan yang lain adalah bisa jadi kamu dengan cara ambil langkah untuk menjauh dari orang-orang seperti itu ya. Lebih baik kita menghindari, tidak usah masuk ke dalam lingkaran energi yang sama seperti mereka. Lebih baik mundur atau menghindari dan fokus pada diri sendiri ya. Dan yang paling penting adalah dalam situasi seperti itu kamu harus bisa bersikap tenang, berpikiran jernih ya, sehingga kamu tidak terhasut, terpengaruh atau bahkan muncul emosi-emosi yang tidak penting. Jadi untuk kartu pertama kurang lebih sarannya seperti itu. Lebih baik kamu bersikap elegan saja dengan cara diam, oke? Nah, di kartu kedua, di sini kamu penting sekali untuk melakukan yang namanya keseimbangan diri, keseimbangan diri. Nah, artinya di sini kamu juga melakukan yang namanya proteksi-proteksi yang mengarah kepada agar orang-orang yang membuli, memfitnah, menggosip dan sebagainya itu tidak terus-terusan mengejar kamu atau bahkan sibuk ngurusin kamu. Oke, gosip yang mereka buat itu berkaitan dengan satu, hubungan asmara kamu. Kamu jalan sama seseorang tapi ada orang yang gosipin gitu kan. Padahal nggak ada urusannya apa-apa, nggak ada kaitannya apa-apa. Tapi itu biasa dan lazim terjadi di sekitar kita seperti itu. Oke? Dalam situasi dalam kondisi seperti itu, kamu harus bersikap wajar, tenang, sabar, dan bisa mengendalikan diri agar tidak terpancing oleh provokasi mereka, dan kamu bisa bersikap fokus pada pekerjaan kamu, aktivitas kamu dan sebagainya seperti itu. Kartu kedua, Temperance, ini juga mengajak kamu untuk menyeimbangkan diri. Artinya jangan mudah terprovokasi, kamu tetap tenang, berpikir jernih, terus usahakan semuanya bisa balance atau seimbang. Antara pekerjaan kamu dengan urusan asmara kamu, semuanya harus bisa seimbang dengan baik. Terutama di masalah pekerjaan kamu, karena ini berurusan dengan tanggung jawab, berurusan dengan komitmen kamu, konsistensi kamu juga dalam pekerjaan. Maka usahakan semuanya seimbang, balance, dan sikapi semuanya dengan wajar, gitu kan? Nah, itu yang paling penting seperti itu. Karena kalau misalnya kamu bisa abaikan ya, nggak usah ngerespon, nggak usah ngurusin hal seperti itu, mereka orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu akan bosan dengan sendirinya. Oke? Sekarang di kartu ketiga saya melihat ada Two of Swords. Saya ngerasa di sini kamu ada kebimbangan dan kamu
gini, dengan situasi seperti itu tetap aja berpengaruh ke kamu gitu kan. Gosip, fitnah gitu, itu tetap ngaruh walaupun kamu berusaha diam. Saya tahu kamu tidak bisa tenang juga gitu kan. Tapi gini, bimbang, galau, khawatir dan sebagainya, kamu harus hadapin. Jangan sampai kemudian kamu lari dari situasi itu. Karena kalau misalnya kamu lari atau menghindar, kamu justru nanti terkesannya adalah, oh iya benar tuh kan apa yang gue katakan gitu kan. Orang-orang bisa mengatakan seperti itu. Tapi di kartu ketiga, Two of Swords ini menunjukkan bahwa kamu juga ada kebimbangan dalam hal yang lain gitu kan. Hubungan kamu dengan cowok kamu atau hubungan kamu dengan cewek kamu, dengan pasangan kamu saat ini pun sedang mengalami kondisi yang agak-agak kurang baik gitu kan. Artinya berdasarkan atau gara-gara gosip ini akhirnya juga berpengaruh pada pasangan kamu. Jadi pasangan kamu bisa dibilang agak-agak kayak terhasut gitu ya, seperti itu. Nah di sini membuat kamu bimbang, kamu ngerasa bahwa udahlah, aku pergi aja gitu kan. Nah saran dari kartu dan dari saya, di sini jangan menghindari masalah yang harusnya kamu hadapi. Kira-kira seberat apapun, ya kita harus menghadapi masalah itu sampai kelar, sampai selesai. Jangan dihindari, karena kalau dihindari itu tidak akan ada selesainya gitu kan. Jadi barat kata kalau sudah kepepet walaupun gak nyaman segala macam, sudah hadapin aja gitu loh. Hadapi dengan penuh tanggung jawab, dengan cara-cara yang cantik, dengan cara-cara yang elegan, seperti itu. Oke, meskipun di sini saya tahu juga ada perasaan-perasaan takut, khawatir, cemas gitu kan. Itu adalah hal yang wajar. Jadi menurut saya abaikan saja perasaan-perasaan seperti itu. Oke. Nah, teman-teman, saya melihat di kartu yang selanjutnya, di kartu keempat ada Nine of Cups ya. Nine of Cups berarti di sini adalah mengajak kamu untuk fokus pada diri sendiri, menciptakan hal-hal yang sudah kamu planningkan, ekspektasi atau rencana-rencana agar semuanya sesuai dengan ekspektasi. Kamu tetap fokusin aja ke diri kamu sendiri, gak usah ngurusin apapun yang di luar diri kamu, apalagi itu berkaitan dengan hal-hal yang negatif, oke? Dan yang perlu kamu ketahui bahwa ketika kamu bisa mengendalikan kondisi-kondisi yang tidak nyaman di depan tadi, hasil dan kedepannya itu akan bagus gitu loh. Karena di sini saya melihat bahwa Nine of Cups adalah kartu di mana kamu memiliki energi kebahagiaan. Jadi artinya kebahagiaan sejati akan kamu dapatkan setelah proses yang sudah kamu lewati itu banyak sekali ya. Jadi nggak usah khawatir, energi ke depan bagus. Ini ada kebahagiaan sejati yang nanti bakal kamu dapatkan, dan bahkan ada semacam kepuasan batin yang kamu rasakan dari keinginan-keinginan yang ternyata banyak yang tercapai, banyak yang berhasil dan sebagainya seperti itu. Oke, jadi ini kartunya cukup bagus untuk Sagittarius bulan Oktober tahun 2020. Kemudian kartu kelima di sini ada Ace of Pentacles ya. Jadi kebahagiaan sudah tercipta, kebimbangan, kegalauan sudah dilewati, gitu kan. Gosip-gosip bisa kamu abaikan, tapi kamu bisa tetap tampil dengan tenang, dengan elegan, tanpa bereaksi-bereaksi yang nggak penting kayak gitu kan. Nah semuanya itu ternyata bisa membawa kamu ke dalam situasi yang memang lebih matang, bijaksana dan lebih dewasa gitu kan. Nah teman-teman, sedikit cerita ya, bahwa permasalahan orang hidup itu memang ada saja gitu kan. Bahkan jujur ya, saya pribadi banyak sekali menerima konsultasi, curahan hati atau curhat-curhat dari teman-teman, sharing-sharing dan sebagainya yang memang kalau boleh saya bilang permasalahannya itu unik-unik banget gitu kan. Apalagi belakangan ini, bulan-bulan ini saya merasakan bahwa banyak sekali teman-teman yang telepon ke saya, konsultasi, private reading ke saya, konsultasi dengan berbagai masalah yang sangat-sangat unik dan berat gitu kan. Artinya saya merasa bahwa di sini saya juga mendapatkan pembelajaran yang sangat luar biasa dari cerita teman-teman. Nah, disitulah membuat saya selalu bersyukur ya, karena jadi gini teman-teman, ketika kita berada dalam satu masalah gitu kan, jangan merasa kita sendiri yang seolah-olah
sedang punya masalah gitu kan, jangan lihat ke atas ya, jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Karena banyak orang-orang di sekitar kita, di bawah kita yang penderitaannya lebih berat, ya masalahnya lebih berat, kekacauannya lebih parah gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman juga mengalami permasalahan seperti itu, saran saya adalah lihatlah ke bawah. Disitulah nanti kita bisa belajar bersyukur lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, ya seperti itu. Nah, di kartu kelima ada Eight of Pentacles. Ini memberikan gambaran energi bahwa kamu harus menggunakan talenta kamu. Jadi setiap orang itu kan sudah karuniai bakat ya, bakat, kemampuan, skill dan sebagainya. Nah, jangan lupa teman-teman, untuk kamu yang Sagittarius atau mungkin siapapun lah ya, gali potensi atau talenta yang ada di dalam diri kamu. Nah, talenta atau skill, bakat, skill ini ketika dikembangkan itu ternyata juga bisa sangat membantu, misalnya di bidang usaha, di bidang finansial, yang akhirnya bisa jadi menjadi jalan rezeki buat kamu juga ya. Jadi saran saya, kembangkan talenta atau bakat kamu, mungkin di bidang-bidang apapun ya, talenta baru diciptakan, dimunculkan, supaya apa? Supaya kamu merasa bahwa dalam hidup kamu selalu ada pengembangan diri, nggak stuck, nggak monoton, nggak berhenti seperti itu. Oke? Jadi di sini gunakan skill kamu, skill, kemampuan dan sebagainya untuk katakanlah berkarya, berkarir, berbisnis, dan dalam rangka untuk mencari rezeki juga. Jadi gambarannya seperti itu teman-teman, mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran dan juga wacana maupun referensi sekaligus pencerahan, meskipun singkat padat, tapi semoga kamu bisa mendapatkan memetik hikmah atau inti dari apa yang saya sampaikan dari kartu 1 sampai dengan kartu ke-5 ya. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, secara kesimpulan begini teman-teman, di Sagittarius ini berarti ada gambaran semacam gosip gitu kan. Mungkin nggak hanya gosip, tapi juga mungkin ada orang yang tidak suka di sekitar kamu. Itu pasti ada gitu kan. Nah, di sini disarankan bahwa kamu harus ambil sikap ya. Jadi gini, ketika orang-orang atau ada orang yang tidak memprioritaskan kamu, maka jangan tempatkan dia di skala prioritas yang pertama gitu loh. Jadi kalau misalnya ada orang yang memang mengabaikan kita gitu kan, atau tidak baik kepada kita, ya sudah ya, abaikan saja. Dengan kata lain, tidak masuk ke dalam skala prioritas. Oke? Nah, dengan demikian kamu mengalami satu kebimbangan, kegalauan dan sebagainya, tapi semuanya bisa teratasi ya, sehingga di kartu keempat dan kelima kamu mengalami suatu perubahan, keberhasilan yang baik. Tapi ingat teman-teman, ini bukan sesuatu atau bukan sulap ya, yang artinya begitu saya bacakan instan kamu sukses apa segala macam, tidak ya. Semuanya berproses, semuanya butuh waktu, semuanya butuh pembelajaran. Oke? Saya juga banyak belajar dari kasus atau masalah teman-teman yang hadir ke saya. Jujur ya, banyak sekali belajar, karena ada banyak sekali permasalahan yang ternyata sangat pelik, unik, kemudian berat, bikin depresi dan sebagainya. Oke? Harapan saya buat Sagittarius bisa baik-baik saja, dan kamu bisa mendapatkan sesuatu sesuai dengan apa yang kamu pengenkan. Oke, nah intinya untuk Sagittarius yang jomblo juga, sepertinya kamu di sini pun akan mendapatkan pasangan kamu dalam kurun waktu 6 bulan ke depan ya, buat yang jomblo. Nah, buat yang berpasangan, saya berharap bahwa gosip-gosip tadi ya tidak menghasut. Walaupun mungkin di sini tadi sudah saya sampaikan, pasangan kamu sempat terhasut ya, sempat termakan oleh omongan-omongan orang, terhasut. Tapi di sini ternyata kamu bisa mengatasi karena kamu bisa bersikap bijaksana ya. Meskipun tadinya bimbang, bingung dan sebagainya, bahkan pengen lari dari kenyataan dari masalah itu, tapi ternyata kamu akhirnya bisa menghadapi. Karena kamu punya keinginan, punya antusiasme yang sangat bagus. Keinginannya adalah apa? Keinginannya untuk bahagia. Nah, bahagia atau kebahagiaan sejati itu bisa kamu dapatkan setelah ini ya. Dan kartu terakhir, gunakan potensi yang terpendam di dalam diri kamu agar potensi itu menjadi suatu jalan bagi rezeki kamu, jalan bagi karir kamu dan sebagainya seperti itu. Oke? Baik teman-teman, saya rasa itu dulu
Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa buat teman-teman yang kepengen personal reading atau private reading, mau konsultasi, silahkan aja. Kamu boleh bertanya tentang hubungan asmara kamu, kejujuran kejujuran dari pasangan kamu, kemudian konsultasi kehidupan apapun itu, sekaligus nanti ada healingnya, ada hipnoterapinya, bahkan ada juga pembukaan pembersihan energi dan pembukaan bukan cakra, aura ya. Jadi silakan aja. Terus kemudian ada juga yang mungkin kepengen konsultasi seputar ruatan, seputar perbaikan energi dan sebagainya, silakan aja. Kamu bisa menghubungi ke nomor yang tertera di atas atau di deskripsi. Oke, saya rasa itu dulu. Sekali lagi teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa selalu bahagia, sehat selalu, dan salam sukses selalu. Saya Damar Aji, sampai jumpa.